lagi di tahun yang baru. Selamat tahun baru ya. Yuk kita tetap semangat belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur tahun yang baru diawali dengan firman Tuhan. Mohon anugerah, belas kasihan, tetap senang mendengarkan, belajar, mentaati firman Tuhan. Berkatilah renungan Habatus hari ini Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, semangat yang dibaharui, kesegaran yang makin dibaharui juga untuk tetap setia belajar firman Tuhan. Yuk kita buka nih Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Tuhan Yesus mau memberi pesan apa ya kepada kamu dan saya? Nah, kalian betul-betul perhatikan ya di rumah ya Alkitab kalian, sehingga kalian tahu ketika saya membacakan ayat yang mana. Nah, kalian ikuti pelan-pelan, oke? Nah, anak-anak, dalam Alkitab itu dicatat ya bahwa orang Israel diperintahkan berpuasa. Nah, puasa itu bukan hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus saja anak-anak, tetapi belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang berpuasa karena pada waktu itu banyak di antara orang Farisi dan ahli Taurat yang berpuasa untuk mendapatkan pujian atau hormat dari orang lain. Dan mereka juga merasa paling benar, paling taat, padahal mereka itu tidak mengenal Allah. Nah, setelah dari rumah Matius, para ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa loh, tapi murid-muridmu kenapa tidak?" Wah, mereka membangga-banggakan puasa, tetapi merendahkan orang lain yang tidak berpuasa. Padahal puasa itu tidak bisa membuat orang masuk surga. Setiap orang diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatannya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, anak-anak, puasa juga adalah sebagai ekspresi duka cita. Sedangkan Tuhan Yesus adalah lambang sukacita. Jadi nggak mungkin kan mereka bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi dalam waktu bersamaan mereka berduka cita. Sukacita juga dilambangkan dengan makanan dan minuman. Itulah sebabnya jika seseorang sedang bersuka cita, ia merayakannya dengan makanan dan minuman. Sama seperti Matius yang bersuka cita telah bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan di rumahnya. Lalu kembali Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Maksudnya yang dibicarakan Tuhan Yesus itu apa ya? Nah, orang Israel mempunyai hukum Taurat yang mengatur kehidupan mereka. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap orang tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena manusia itu berdosa. Hati manusia itu bagaikan baju yang tua dan kantong kulit yang tua yang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan hati yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menghapus dosa manusia, dosa kamu, dosa saya. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Nah, anak-anak, yuk kita senang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berpuasa dan melakukan ibadah
bukan untuk dilakukan orang, untuk pamer, untuk mendapatkan pujian, apalagi untuk menghina orang yang tidak ibadah. Tuhan Yesus akan selalu menolong kamu dan saya. Dia akan selalu menyertai kita untuk melakukan kehendaknya. Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan diri sejak anak-anak untuk senang mentaati firman Tuhan, senang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami sering melanggar. Tolonglah kami agar hidup kami memuliakan Allah sejak kami kecil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.